warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabil Mustafa Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'du. Puji dan syukur adalah milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta, penentu takdir dan pengatur alam semesta. Allah adalah satu-satunya Tuhan yang wajib kita sembah, kita muliakan dan kita agungkan. Kita wajib mentaati perintahnya dan meninggalkan larangannya. Kita pun selalu mengharapkan rahmat serta ridhonya, juga takut akan murka dan azabnya. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk mencurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapapun yang mengikuti jejak langkahnya hingga kiamah nanti. Dan mudah-mudahan kita tergolong sebagai umatnya yang setia, dan insyaallah kelak di akhirat kita semua mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema hari ini adalah bagaimana kita memaknai rukun Islam. Ini sudah saya singgung di pertemuan yang lalu bahwa rukun Islam ini disampaikan oleh baginda Rasul adalah 5 hal, yaitu 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji jika kita mampu. Tentu kita juga paham bahwa Islam itu ternyata tidak 5 itu. Ada makan yang halal, ada berbakti kepada orang tua, ada menjalankan pernikahan sesuai syariat, ada menutup aurat baik laki atau perempuan, perempuan dengan jilbabnya, ada memilih pemimpin, ada berdakwah, ada jihad fisabilillah, dan banyak yang lainnya, yang semuanya tidak disebut dalam rukun Islam. Dan kita meyakini bahwa Islam adalah nizamun syamil, sistem yang komprehensif dan integral. Artinya tidak satupun bagian kehidupan kita kecuali semuanya diatur oleh agama kita. Tetapi itulah realitanya. Baginda Rasul menyatakan bahwa rukun Islam itu 5 tadi. Secara harfiah tentu saja memaknai rukun Islam itu ya menjadi fikih. Fikih syahadatain, fikih salat, fikih zakat, fikih puasa, fikih haji. Dan bila membatasi hal itu, maka banyak kaum muslimin alhamdulillah mengucapkan 2 kalimat syahadat, salat 5 waktu, menunaikan zakat, malah juga infak dan sedekahnya, berpuasa Ramadan, termasuk juga saum-saum sunnahnya, berhaji, sudah daftar atau nggak tahu takut tahun berapa berangkatnya, umrah berkali-kali. Tetapi boleh jadi banyak syariat Islam yang ia tinggalkan. Istri dan anak perempuannya tidak dijilbabi, tidak peduli makan haram atau halal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, maka pemaknaan terhadap rukun Islam memang harus dimaknai secara konseptual, sehingga hal-hal yang lain yang diatur dalam Islam termaknai melalui rukun Islam itu. Yang pertama tentang 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makna secara konsep bahwa beragama, bahwa bersyariat, bahwa menjalankan agama Islam itu harus dilandasi 2 hal, yaitu tauhid atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua
mengikuti sunnah Rasul. Dan inilah yang disepakati para ulama, bahwa amal ibadah diterima di sisi Allah bila terpenuhi dua syarat, yaitu ikhlas, bertauhid kepada Allah, niatnya semata untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Dan yang kedua, muwafaqatur Rasul, menyepakati sunnah Rasulullah, sesuai dengan sunnah Rasulullah. Baru kemudian amal itu diterima oleh Allah. Maka apapun yang disyariatkan Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah, yang dicontohkan oleh baginda Rasul, yang dipraktekkan dalam kehidupan Rasulullah dengan para sahabat radhiyallahu anhum, semuanya harus dilandasi ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasul. Yang kedua, iqamatus shalah. Mendirikan salat adalah perlambang, adalah simbol dalam agama kita. Ada yang disebut ritualitas, ada yang disebut hubungan kita dengan Allah, antara al-abdu wal khaliq, antara hamba dan penciptanya. Dilambangkan dengan salat, karena salat secara strict mengharuskan kita beribadah kepada Allah secara khalwat dan munajat. Khalwat itu artinya berduaan saja dengan Allah. Dan yang kedua, munajat, ada di Allah. Makanya dalam salat kan kita nggak boleh ngobrol kiri kanan, tidak bisa makan dan minum, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, harus menjaga taharah, harus menjaga kekhusyuan. Dan intinya seluruh ibadah ritual ya begitu. Zikir, tilawah Quran, termasuk juga sebetulnya nanti puasa, menyembelih akikah, menyembelih kurban, umrah, haji, di mana kita akan ketemu bahwa ketika berritualitas kita dengan Allah, ketika kita berkhalwat dan bermunajat kepada Allah, diharuskan kita berdoa. Rasulullah dalam hadis sahih mengatakan, ad-du'a'u mukhul ibadah, bahwa doa itu adalah tulang sumsumnya ibadah. Dan ritualitas kita sebagai peneguhan dari janji setia kita kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami hanya beribadah, kepadamulah kami hanya meminta tolong, hanya beristi'anah. Tetapi perlu dipahami bahwa yang namanya Islam bukanlah ritualitas saja, bukan hanya sholat, bukan hanya zikir dan puasa, bukan hanya baca Quran dan dikhitan serta menyembelih kurban atau menyembelih akikah, tetapi seluruh sisi kehidupan kita adalah ibadah. Hanya sekali lagi, dari sekian ibadah itu ada yang bersifat ritualitas dan diperlambangkan di dalam rukun Islam dengan salat. Berikutnya itaiz zakah. Dia adalah perlambang tentang ibadah kepada sesama manusia. Menarik, di situ digunakan zakat sebagai perlambang. Zakat itu kan dari harta. Ketika kita memiliki harta melebihi nisab dan dikeluarkan tidak tiap hari, tetapi setahun sekali, dengan rata potongannya 2,5%, sangat kecil, 1/40 saja. Dan memang zakat secara fikih hukumnya adalah wajib, tetapi sekali lagi hartanya tertentu dibagikan kepada orang tertentu yang disebut dengan asnaf, 8 asnaf mustahiqin. Sekali lagi ini perlambang, karena kita juga mengenal apa yang disebut dengan infak atau nafkah. Nafkah ini memang wajib, ada sebagian yang wajib tetapi tidak ditentukan nominalnya, tidak ditentukan jenis hartanya, tetapi menunaikannya wajib. Seperti suami kepada istrinya, orang tua kepada anaknya, anak-anaknya kepada orang tuanya yang sudah renta, itu merupakan nafkah dan wajib hukumnya. Termasuk muamalah yang bersifat transaksional, majikan dengan bawahannya, manajemen dengan karyawan, majikan dengan buruhnya, itu semuanya adalah
juga hal yang kemudian harus ditunaikan, termasuk bayar ongkos angkot misalnya, bayar ongkos Gojek misalnya, atau yang lainnya, itu juga adalah nafkah dan sifatnya adalah wajib. Ada juga yang namanya sedekah. Ini sedekah ini bersifat umum, unlimited, tidak ada batasnya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, la yaqiranna ahadukum bis-shadaqah walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan itu sedekah. Kalaulah kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, itu adalah sedekah. Di hadis yang lain yang lebih eksplisit, Rasulullah bersabda, tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Dan tentu, kenapa harta yang menjadi ukurannya? Karena hubungan kita dengan manusia lainnya tidak lepas dari harta. Misalnya seseorang menikah, lelaki menikahi perempuan, maka di pundaknya ada kewajiban memberikan nafkah kepada istri. Sebagai orang tua, sebagai ayah bunda, alhamdulillah Allah karuniakan anak. Maka ketika dikaruniakan anak, maka dia harus menafkahi anaknya. Kita wajib menjalani kehidupan, mempertahankan kehidupan, harus makan, berpakaian, dan bertempat tinggal. Dan itu pun juga ternyata membutuhkan harta. Sehingga untuk memberikan nafkah, atau nanti membayar zakat, memberikan nafkah, memberikan sedekah, itu harus dengan harta. Dan harta itu harus dicari. Dan untuk mencari uang, kita harus bekerja. Dan ketika bekerja, apapun profesinya, kita akan berhubungan dengan manusia lain. Apakah itu berternak, apakah itu bertani, berdagang, menjadi karyawan, penjual jasa atau barang, maka kita akan berhadapan dengan manusia. Sehingga ini berlambang. Di dalam Islam itu, hubungan kita dengan siapapun ada aturannya. Dalam masalah keluarga disebut munakahat, dalam masalah bisnis dan ekonomi disebut dengan muamalah, dalam masalah hukum disebut dengan jinayah, dalam masalah politik dan kehidupan sosial disebut dengan siasah. Dan ini diperlambangkan sekali lagi dengan zakat. Jadi tidak bisa kemudian kita membatasi Islam hanya secara harfiah sebagaimana yang disebutkan dengan rukun Islam. Yang keempat, hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tasumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan tentu kita tahu hukumnya adalah wajib. Dalam setahun sebulan kita berpuasa, dalam sebulan everyday, setiap hari kita berpuasa. Saya ingin tegaskan bahwa puasa itu ibadah harian, bukan ibadah bulanan, dan dilaksanakan di bulan Ramadan sebulan penuh setiap hari. Jadi 30 kali kita berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah perlambang bahwa hidup ini harus ada remnya. Hidup itu ada remnya, nggak gaspol terus, tetapi ada remnya. Benar bahwa manusia oleh Allah Subhanahu wa taala dilengkapi dengan khaufa wa tama'a. Bahasa kerennya ada fear factor, ada greed factor. Ada rasa takut dan cemas, juga Allah berikan rasa tamak. Yang inilah kemudian manusia akhirnya bisa survival dalam kehidupan, menghindarkan diri dari musibah, menghindarkan diri dari lapar, menghindarkan dari miskin, berusaha sekuat tenaga, punya ambisi, punya passion untuk mencari nafkah, untuk mendapatkan perempuan, untuk punya anak, untuk punya pekerjaan, untuk punya harta, dan seterusnya. Tetapi semuanya harus ada remnya. Makanya dilambangkan dengan puasa, dilambangkan dengan saum. Karena saum itu adalah menahan diri bukan dari yang diharamkan, tetapi menahan diri dari yang dihalalkan. Makan dan minum itu halal, berhubungan intim suami istri itu halal. Tetapi saat berpuasa di siang hari, dari fajar sampai dengan maghrib,
harus ditinggalkan. Dan ketika itu di bulan Ramadan, setiap hari kita lakukan, hukumnya adalah wajib. Oleh karena itu, maka di dalam hidup kita, di seluruh sisi kehidupan, kita tidak bisa gaspol. Kita juga harus sekali-kali mengerem. Makan harus direm. Makanya dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, kami adalah kaum baru makan kalau lapar dan berhenti makan kalau belum kenyang. Bab makan saja harus ada remnya. Lawan jenis adalah makhluk Allah, sesama manusia, tapi ada batasnya, ada rem. Makanya ada ghaddul basar. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihin. Katakan Muhammad kepada lelaki mukmin, hendaklah kau tundukkan pandangan. Katakanlah Muhammad kepada perempuan mukminah, hendaklah menundukkan pandangan. Ada remnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Kul washrab walbas wa tasaddaq bi khairi sarfin wala makhilah." Silakan makan, silakan berpakaian, silakan minum, silakan bersedekah, silakan belanjakan harta, tetapi bi ghairi sarfin wala makhilah, tidak berlebih-lebihan apalagi bermewah-mewahan. Halal, tetapi harus kemudian kita rem. Makanya dalam Islam diatur bagaimana kita menyikapi harta. Yang paling mendasar adalah qanaah, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Tetapi berikutnya Allah meminta agar kita memastikan mencari harta yang halal, tidak boleh yang haram. Apakah itu mencuri, apakah itu riba, apakah itu merampok, apakah itu mengurangi timbangan, menipu dan lain sebagainya. Harus yang halal. Dan bila kemudian digeluti itu profesi mencari nafkah apapun bentuknya, berikutnya kita harus meninggalkan yang syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Sesiapa yang meninggalkan perkara yang syubhat, sungguh ia telah membersihkan dirinya demi agamanya. Faman waqa syubhat faqad waqa fil haram. Barang siapa yang menyengaja asyik terlibat dalam hal-hal yang syubhat, sungguh ia sedang melaksanakan yang diharamkan. Puncaknya adalah zuhud. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah terhadap hal duniawi, Allah akan mencintaimu. Apa yang disebut dengan zuhud? Meninggalkan dengan sengaja yang halal. Sekali lagi, meninggalkan sengaja perkara yang halal karena khawatir lalai, karena khawatir malas ibadah, karena khawatir menjadi sombong, karena khawatir terhadap hal yang nantinya merugikan dirinya, maka ia dengan sengaja meninggalkan yang haram. Sekali lagi, ini adalah karakter muslim, dan ini diperlambangkan dengan syariat saum. Sebentar lagi, 16 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Kita berharap Ramadan tahun ini menjadi tahun Ramadan yang paling berkah, yang benar-benar maksimal kita mendapatkan keberkahan Allah. Kita tahu Ramadan adalah bulan berkah, bulan mulia, bulan diturunkannya rahmat, diturunkannya pula maghfirah, dilipat gandakan pahala, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, syaitan-syaitan dibelenggu. Itulah bulan Ramadan. Oleh karena itu maka kita wajib memaksimalkan berkah itu dengan baik. Tetapi bagaimana kita memaksimalkan Ramadan atau berkahnya Ramadan dengan maksimal? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan mempersedikit makan dan memperbanyak ibadah. Ini penting untuk saya sampaikan, karena saya menemukan fakta pada ibadah saum adalah 3 hal. Yang pertama,
Saum ini adalah ibadah yang tanpa aktivitas, tanpa amal, tanpa perbuatan. Apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang diperintahkan baginda Rasul, ada kegiatannya, ada amal perbuatannya, kecuali puasa. Puasa itu nggak ada. Kategorinya itu at-tarku, meninggalkan sesuatu, bukan al-fi'lu, melakukan sesuatu. Makanya dengan demikian, fakta dari saum itu adalah ibadah yang tanpa aktivitas. Yang kedua, faktanya bahwa puasa ini adalah ibadah yang paling mudah dibandingkan ibadah lain. Dan kemudahannya itu secara eksplisit dinyatakan Allah di ayat-ayat puasa. Di surat Al-Baqarah ayat 185, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu nggak mau, Allah itu maunya yang gampang-gampang saja, yang mudah buat kalian, tidak mau yang susah-susah. Dalam praktek realita bahwa memang puasa ini bisa dilakukan oleh siapapun, hatta anak kecil, anak TK, anak kelas 1 SD, kuat puasa, tamat sampai 30 hari. Siang-siang lemes, kita kasih makan dia nolak. Karena kalau dia batal, nanti ampaunya lebaran berkurang 20.000. Karena ayah ibunya menjanjikan sehari puasa 20.000. Intinya bahwa siapapun bisa melaksanakannya. Artinya bahwa terbukti bahwa yang namanya saum itu ibadah yang sangat mudah. Fakta ketiga, bahwa ternyata dalam agama kita pahala itu berkorelasi dengan tingkat kesulitan mengerjakan amal. Pahala berkorelasi dengan tingkat kesulitan mengerjakan sebuah amal ibadah. Dari sinilah maka para ulama kemudian membuat definisi, membuat kaidah al-ajru ala qadril masyaqqah. Pahala itu diberikan Allah sesuai dengan tingkat kesulitan mengerjakannya. Karena saum ini faktanya tidak ada perbuatan, faktanya dia ibadah yang mudah, dan kemudahannya secara tegas disebutkan oleh Allah, maka tentu saja puasa ini pahalanya tidak terlalu banyak. Sehingga kalau bulan puasa ngandelin puasa, kalau bulan Ramadan ngandelin puasa, saum untuk meraih keberkahan, sulit. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Mayoritas orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan pahalanya kecuali lapar dan dahaga. Itu menunjukkan bahwa yang namanya puasa ini sedikit pahalanya. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, setiap Bani Adam semua amal perbuatannya fa innahu lahu, untuk dirinya, illa shaum fa innahu li, kecuali puasa itu untukku. Apapun yang kita lakukan dari amal ibadah, dari amal soleh, pahalanya buat kita. Salat, sedekah, berbakti sama orang tua, menuntut ilmu, bekerja yang halal, makan yang halal, menutup aurat, pakai jilbab, semuanya untuk kita. Illa shaum, kecuali puasa, dia bukan untuk kita, tetapi untuk Allah. Wa ana azzi bihi, dan akulah yang akan memberikan pahalanya. Allah lah yang akan memberikan pahala. Tidak tahu pahalanya apa. Sekali lagi, kita tidak tahu pahalanya apa. Mungkin sedikit, mungkin juga banyak sih. Bagaimana pahala itu sedikit? Kalau kita ngandelin puasa di bulan Ramadan, ya pasti sedikit. Bagaimana pahalanya itu besar? Bila di bulan Ramadan kita support puasa kita dengan ibadah-ibadah khas pada bulan Ramadan. Jadi ibaratnya puasa 30 hari sepanjang bulan Ramadan adalah cipta suasana, adalah prakondisi agar kita bisa beramal banyak, yang karenanya kemudian kita mendapatkan keberkahan Ramadan. Karenanya kita diturunkan rahmat, diberikan maghfirah. Karenanya ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga. Karenanya dilipat gandakan pahala. Yang wajib 70 kali lipat, yang sunnah seperti wajib. Ini adalah tidak mungkin karena puasanya, pasti karena amal-amal khas Ramadan yang harus kita lakukan sepanjang bulan Ramadan ketika
setiap hari kita berpuasa. Ingat, puasa bulan Ramadan wajib hukumnya. Sesiapa dengan sengaja tanpa alasan berbuka, maka ia berdosa, athim, dan dosanya tidak bisa digantikan oleh saum 2 tahun berturut-turut. Tetapi sekali lagi, mengharapkan pahala, mengharapkan berkah dari puasa di bulan Ramadan kelihatannya agak susah. Karena itu tadi faktanya, dia adalah ibadah tanpa aktivitas, dia ibadah paling mudah, dan kaidah syariah mengatakan pahala itu diberikan seukuran dengan kesulitan mengerjakannya. Pertanyaan berikut, amal apa saja yang harus kita fokuskan di bulan Ramadan agar keberkahan itu diraih? Tentu pertama tadi saya katakan bahwa semangat utama berpuasa di bulan Ramadan adalah memperbanyak ibadah, mempersedikit makan. Itu intinya. Nah, ketika diurai bagaimana memperbanyak ibadah dan mempersedikit makan, itu ada 10 ibadah utama di bulan Ramadan. Yang pertama adalah ta'khirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Yang kedua, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Yang ketiga, qiyamul lail, berlama-lama melaksanakan dan mendirikan salat malam. Yang keempat, tilawatul Quran, meningkatkan interaksi kita dengan Al-Quran lebih intens. Yang kelima, al-zikru wa doa, memperbanyak zikir terutama doa di bulan Ramadan. Yang keenam, membayarkan zakat, infak serta sedekah, karena pasti dilipat gandakan pahalanya. Yang ketujuh, memperbanyak amal-amal sunnah selain 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pokoknya yang belum masuk dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu di nomor 7. Talabul ilmi, memberikan buka kepada yang saum, aktif di kegiatan Ramadan di masjid sekitar rumah, menjadi panitia zakat dan lain sebagainya. Pokoknya selain daripada 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu masuk di nomor 7. Kedelapan, meninggalkan hal mudah yang tidak bermanfaat, apalagi yang makruh dan haram. Kesembilan, memperbanyak kehadiran kita di masjid dengan skema i'tikaf. Dan yang ke-10, bersungguh-sungguh mencari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Ini yang pokok, karena nanti ada pelengkap puasa ya di bulan Ramadan, seperti membayar zakat fitrah, takbiran, kemudian salat Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal. Tetapi yang 10 ini hal yang harus kita laksanakan karena ia betul-betul ada di dalam bulan Ramadan. Ada sekitar 10 menit waktu tersisa, saya akan uraikan beberapa hal. Yang pertama tentang ta'khirus sahur, mengakhirkan sahur. Di masyarakat kita seringkali dipahami sahur itu adalah makan malam, makan dini hari, makan sebelum subuh. Sekali lagi, pemahaman ini keliru. Sahur bukanlah makan. Makanya sekali lagi, semangat berpuasa di bulan Ramadan apa tadi? Memperbanyak ibadah, mempersedikit makan. Salah satunya bagaimana mempersedikit makan itu mendefinisikan sahur bukan makan. Kalau begitu apa sahur? Sahur itu artinya adalah terjaga di waktu sahur, terjaga di sepertiga akhir malam, sesuai dengan sabda Rasulullah, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bangunlah di waktu sahur, karena waktu itu penuh dengan berkah. Dan perintah ini tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, tetapi berlaku di sepanjang tahun. Di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah berfirman, ciri orang abrar, ciri orang bertakwa adalah wabil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka itu beristighfar. Atau dalam bentuk yang lain Allah berfirman, wal mustaghfirina bil ashar. Itu adalah ciri daripada hamba Allah, calon ahli surga, yang selalu beristighfar di waktu sahur.
Makanya bangun dan terjaga di waktu sahur pada bulan Ramadan sangat utama, karena di sana kita akan mendapatkan berkah. Apakah kita kenyang atau lapar, apakah ada makanan atau tidak ada makanan, maka di waktu sahur sunnahnya kita terjaga. Memang sunnah sih hukumnya, tetapi tentu dengan terjaganya itu kita akan banyak melakukan banyak hal yang kemudian karenanya kita akan diberkahi, dilipat gandakan pahala, dirahmati, diberikan ampunan dan lain sebagainya. Tentu salah satunya adalah sempat makan, ya, karena bagaimanapun kalau sebelum subuh kita masih diizinkan makan. Tetapi saya tegaskan di sini, sahur bukan makan, karena banyak masyarakat merasa masih kenyang, dia tidak mau bangun, atau ngapain gua bangun, makanannya juga kagak ada. Biasanya itu anak kos tuh, ya, ngapain gua bangun, makanannya juga kagak ada. Tidak, ada makanan, tidak ada makanan, masih kenyang atau sudah lapar. Kalau sudah sepertiga akhir malam, kita harus terjaga untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ta'jilul iftar, menyegerakan berbuka. Saya rasa ini ibadah yang paling digemari. Konon katanya menurut survei, acara televisi yang paling digemari di bulan Ramadan adalah azan maghrib. Tidak diragukan, kita senang sekali berbuka pada awal waktu. Dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan saja serta mengklarifikasi pengetahuan kita semua tentang bagaimana Rasulullah berbuka. Saya rasa kita semua tahu, ya, Rasulullah berbuka dengan apa? Dengan kurma. Berapa? 3 kilo atau 3 ember? 3 butir. Setelah itu minum air bening. Setelah itu salat maghrib. Selesai salat maghrib ngapain? Nasi bakar, soto? Tidak. Tetapi setelah maghrib beliau menunggu waktu isya. Setelah salat isya beliau qiyamul lail, kemudian tidur, baru ketemu makanan lagi di waktu sahur. Itu Nabi Muhammad. Dan kita tahu, kalau Nabi lain biasanya ta'jil iftar dipisah. Ada ta'jil, ada iftar. Saya kalau ceramah buka puasa, itu selalu ketika adzan panitianya ngasih, Ustaz ini ta'jilnya, nanti iftarnya nanti ya setelah salat. Jadi dipisah antara ta'jil dan iftar dengan menu yang berbeda. Ta'jil itu mulai dari gorengan, kemudian kolak, kemudian macam-macam lah makanan. Selanjutnya kurban jelas, ya, dan tidak 3, kurbannya biasanya 11, 15 biasanya. Iftar lain lagi, nanti ada menunya lagi. Biasanya dilanjutkan tarawih setelah isya. Beres tarawih ada siomay, ada mie kocok dan lain sebagainya. Jadi akhirnya menurut ajaran Nabi yang lain, puasa itu memperbanyak makan. Hanya menggeser jadwal makan siang menjadi malam. Yang tadinya 3 dengan ala kadarnya menjadi 4 dengan menu full menu. Dan ini adalah sebuah kekeliruan. Makanya semangat puasa itu sebetulnya di bulan Ramadan adalah banyakin ibadah dan mempersedikit makan. Iktsarul ibadat wa taqlilut ta'am. Itulah prinsip berpuasa di bulan Ramadan. Dan ini yang harus kemudian kita perhatikan dengan sangat baik, ya, karena kita pengikut Nabi siapa? Nabi Muhammad. Tentu saja memang contoh dari beliaunya 3 butir dengan air, minum air. Tetapi semangatnya adalah bagaimana kita mempersedikit makan saat berbuka. Jangan banyak-banyak. Usahakan, ini usul saya secara pribadi mempraktekannya di keluarga saya, yang namanya buka itu dari azan maghrib sampai qomat. Oh, semuanya harus sudah selesai. Tentukan waktunya sebentar. Kalau sebentar waktunya berarti namanya porsinya juga terbatas. Dan ini yang harus kemudian kita biasakan. Selanjutnya mungkin minum, makan buah-buahan, ya, cemilan mungkin hanya kue, kacang, segala macam.
tidak jadi masalah, dan itu memang dihalalkan. Hanya sekali lagi kita harus berusaha sekuat tenaga di bulan Ramadan ini, kita harus mempersedikit makan. Hadirin hadirat jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 8 lagi yang belum saya jelaskan tentang ibadah-ibadah pokok di bulan Ramadan selain puasa yang harus kita maksimalkan untuk meraih keberkahan, untuk meraih pelipat gandaan pahala, untuk meraih rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, untuk terjamin terbukanya pintu surga, tertutupnya pintu neraka, dan terbelenggunya setan-setan. Tetapi yang 2 ini kita maksimalkan. Pastikan di setiap hari sebelum subuh kita terjaga untuk mendapatkan rahmat, dan pastikan berbuka tidak dengan banyak-banyak, tetapi berbukalah sebagaimana yang dicontohkan baginda Rasul. Dan saum Ramadan sekali lagi ini adalah perlambang, adalah simbol dari keberagamaan kita untuk mengerem hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa hidup beragama bahwa hidup dalam kehidupan kita tidak boleh gaspol, mentang-mentang dihalalkan semuanya kita embat, tidak. Walaupun itu dihalalkan, tetap kita harus mengerem, dan itu dilambangkan dengan berpuasa. Satu hal yang tidak sempat saya bahas, insyaallah lain kali kita bahas tentang haji. Insyaallah di lain waktu kita akan membahasnya. Dengan demikian maka selesailah pembahasan tentang memanai rukun Islam yang harus kemudian kita kuasai dengan benar, dan berikutnya disampaikan kepada anak-anak kita sebagai hal yang harus dididikkan dan diingatkan kepada mereka bahwa berislam tidak dibatasi dengan salat, dengan zakat, dengan puasa dan haji, tetapi juga mencakup seluruh sisi kehidupan, semuanya diatur dengan Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.